Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Pagi itu, matahari menembus celah-celah jendela rumah kecil yang berdinding kayu di sebuah kampung pinggir kota. Udara sejuk masuk bersamaan dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Andra, seorang pria berusia 28 tahun, terbangun dari tidurnya. Ia menatap langit-langit rumah yang mulai rapuh, tapi bibirnya tetap tersenyum. Bagi orang lain, rumah itu mungkin terlihat usang. Tapi bagi Andra, itulah tempat penuh kenangan bersama istrinya, Sinta. Mereka baru menikah 2 tahun lalu, dan meski hidup pas-pasan, Andra selalu percaya bahwa kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. "Bangun, Rin," ucap Andra lembut sambil membelai rambut Sinta. "Aku bikin teh dulu, ya." Sinta tersenyum samar, meski ada gurat lelah di wajahnya. "Iya, Mas," jawabnya pelan. Andra kemudian melangkah ke dapur yang sempit. Hanya ada kompor minyak tanah dan rak panci yang sudah menghitam. Ia menuang air ke panci kecil, menyalakan api, dan mulai membuat teh. Sesekali ia bersenandung lagu kesukaannya, mencoba mengawali hari dengan semangat. Hari itu, Andra bersiap untuk pergi bekerja. Ia hanya seorang buruh harian di gudang sembako. Penghasilannya tak seberapa, bahkan kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan penuh. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ada kesehatan dan keluarga yang mendukung, semua akan terasa ringan. Sebelum berangkat, Andra menatap wajah Sinta yang sedang merapikan tempat tidur. "Kamu istirahat yang cukup ya. Nanti sore aku bawain lauk kesukaanmu," ucap Andra dengan nada ceria. Sinta mengangguk, tetapi matanya tampak kosong. Seolah ada beban besar yang disembunyikannya. Andra tak terlalu memperhatikan hal itu. Ia terlalu percaya bahwa istrinya akan setia menemani, apapun yang terjadi. Sambil mengayuh sepeda tuanya menuju gudang, Andra melewati jalanan berdebu dan deretan rumah warga. Beberapa tetangga menyapa ramah. Tapi ada pula yang hanya melirik dengan senyum sinis, seolah meremehkan keadaan ekonominya. Andra membalas dengan senyum, meskipun hatinya sedikit perih. Di gudang, hari-hari Andra diisi dengan mengangkat karung beras, memindahkan dus minyak goreng, dan menata rak-rak barang. Berat, melelahkan, namun ia melakukannya tanpa keluh. Karena di dalam hatinya, ia menyimpan satu keyakinan, suatu hari, semua kerja keras ini akan terbayar. Malamnya, Andra pulang dengan tubuh penuh peluh. Ia masuk rumah dan disambut Sinta yang hanya duduk diam di kursi rotan. "Capek banget, ya, Mas?" tanya Sinta datar. "Namanya juga kerja, Rin," jawab Andra sambil tertawa kecil. "Tapi semua capek ini hilang kalau lihat kamu tersenyum." Sinta hanya terdiam. Senyumnya tidak selebar biasanya. Andra mengira Sinta hanya lelah. Ia tidak menyadari bahwa senyum itu menyimpan keraguan dan kegelisahan. Malam itu mereka makan malam sederhana, nasi, tumis kangkung, dan telur dadar. Tidak ada yang mewah, tetapi bagi Andra, itu sudah cukup. Ia masih percaya bahwa kehidupannya baik-baik saja. Yang tidak ia sadari, perlahan, ada badai besar yang sedang menuju hidupnya. Keesokan paginya, Andra bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap Sinta yang masih tidur memunggunginya. Wajah istrinya tampak pucat, dan matanya sedikit bengkak, seperti habis menangis semalaman. Andra mendekat pelan. "Sinta, kamu nggak apa-apa?" bisiknya lembut. Sinta bergumam, "Aku cuma capek." Andra tidak ingin mendesak. Ia hanya mengusap bahu istrinya sebentar lalu pergi menyiapkan sarapan. Namun di dadanya, muncul rasa aneh, seperti ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Siang itu, saat istirahat kerja, Andra menyempatkan diri mampir ke pasar untuk membeli buah kesukaan Sinta, jambu merah. Ia bahkan menghemat uang makan siang supaya bisa membawakannya pulang. Namun saat sampai di rumah, ia menemukan pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Sinta sedang duduk di ruang tamu bersama Ratna, sahabatnya. Wajah Sinta tampak gusar, dan Andra mendengar potongan kalimat yang membuat jantungnya berdetak kencang. "Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Ratna. Aku butuh kepastian." Andra tidak ingin berprasangka, tapi kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar hatinya. Ia pura-pura batuk kecil sebelum masuk rumah agar kehadirannya tidak mengejutkan mereka. "Oh, Mas Andra sudah pulang." Ratna berdiri kikuk. "Iya."
Baru beli jambu kesukaan kamu, Rin, ucap Andra sambil meletakkan plastik di meja. Senyumnya tetap ramah, meski dalam hati mulai penuh tanda tanya. Ratna pamit pulang, dan Sinta hanya diam, sibuk merapikan rambutnya. Tidak ada ucapan terima kasih atas buah yang Andra beli dengan sisa uang pas-pasan. Malam itu, Andra duduk di teras rumah sendirian. Ia menatap jalanan gelap dan mendengar suara jangkrik bersahutan. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Apakah semua ini masih bisa kupertahankan? Gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa rasa takut itu hanyalah permulaan dari kehilangan besar yang akan ia alami sebentar lagi. Andra masih duduk di teras hingga malam semakin larut. Angin dingin menusuk kulit, namun hatinya jauh lebih dingin. Ia menggenggam kedua telapak tangan, mencoba menenangkan diri dari kegelisahan yang tak ia pahami sepenuhnya. Di balik pintu rumah, Sinta mengintip sebentar. Ekspresinya datar, tidak seperti dulu ketika selalu menyambut Andra pulang dengan pelukan hangat. Kini, seolah ada dinding tak kasat mata di antara mereka berdua. Rin, suara Andra terdengar pelan. Ada yang mau kamu bicarain sama aku? Aku ngerasa kamu berubah. Sinta terdiam beberapa detik. Mas, aku cuma lagi mikirin banyak hal. Aku pengen kita punya kehidupan yang lebih baik. Aku capek hidup kayak gini. Andra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ngerti, Rin. Tapi kita kan bisa jalanin bareng-bareng. Kamu masih percaya sama aku, kan? Sinta tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah dan masuk ke kamar. Malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit rumah yang sudah mulai bolong di beberapa sudut. Ingatannya melayang pada hari-hari indah saat ia dan Sinta pertama kali memulai kehidupan bersama. Meski sederhana, mereka dulu saling menguatkan. Kini, semuanya terasa renggang. Keesokan paginya, Andra berangkat kerja dengan hati berat. Di jalan, ia melewati beberapa tetangga yang sedang berkumpul di warung. Ia mendengar salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk terdengar. Kasihan Andra, istrinya cantik tapi hidupnya pas-pasan. Nggak tahu bisa bertahan sampai kapan. Andra tersenyum pahit. Ia tidak menyahut, hanya mengayuh sepedanya lebih cepat. Hari itu di gudang, Andra bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mengangkat karung 2 kali lipat dari yang diminta, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa ia mampu. Namun, di balik semua tenaga yang ia keluarkan, hatinya terasa hampa. Malamnya, Andra pulang dan mendapati rumah sepi. Tidak ada Sinta. Tidak ada suara siapapun. Di meja hanya ada sepucuk surat kecil yang membuat tubuh Andra lemas seketika. Surat itu hanya berisi 2 kalimat pendek. Maaf, Mas. Aku pergi dulu. Aku butuh kehidupan yang lebih baik. Andra jatuh terduduk. Dunia yang ia pertahankan dengan penuh keyakinan, kini mulai runtuh perlahan. Surat itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai yang dingin. Mata Andra menatap kosong, tak percaya bahwa kalimat sesingkat itu mampu menghancurkan fondasi rumah tangga yang ia jaga dengan sepenuh hati. Di luar, hujan turun deras, mengetuk genteng seng yang sudah mulai bocor. Setiap tetes air terdengar seperti gema yang mengingatkannya pada kenyataan. Sinta benar-benar pergi. Andra berdiri limbung, mencoba mencari tanda-tanda bahwa istrinya masih ada di sekitar rumah. Lemari pakaian sudah setengah kosong, rak piring kehilangan gelas kesayangan Sinta, bahkan parfum yang biasa dipakai istrinya pun hilang dari meja rias. Ia duduk kembali, memegangi kepalanya. Apa salahku? Apa aku kurang berusaha? Aku sudah kerja sekuat tenaga. Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Malam itu, ia tidak tidur. Hanya duduk di kursi rotan yang reot sambil menatap pintu, berharap Sinta akan kembali dengan senyuman, mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi sampai fajar, pintu itu tetap tertutup rapat. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Sinta menyebar cepat di kampung. Beberapa tetangga yang dulunya hanya berbisik, kini mulai membicarakan secara terbuka. Kasihan Andra, udah miskin, ditinggal istri lagi. Suara salah satu ibu-ibu terdengar di warung. Ya mau gimana, hidup serba kekurangan. Siapa yang tahan? Sahut yang lain. Andra mendengar semua itu saat membeli beras dengan sisa uang terakhirnya. Ia hanya diam, menahan rasa perih yang menusuk dadanya. Sesampainya di rumah, Andra meletakkan beras di dapur. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya.
Seakan dindingnya ikut menyerap kesedihan yang memenuhi udara. Malamnya, Andra membuka kembali surat itu. Meski hanya 2 kalimat, kata-katanya terpatri dalam pikiran seperti luka yang tak bisa hilang. Aku butuh kehidupan yang lebih baik. Kalimat itu menjadi cambuk, menyakitkan sekaligus menyadarkannya. Dalam hati kecilnya, muncul tekad yang pelan tapi jelas. Kalau kehidupan yang lebih baik adalah alasanmu pergi, aku akan menciptakannya. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dan tekad itulah yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh luka, kerja keras, dan kebangkitan yang luar biasa. Pagi itu, Andra berdiri di depan cermin kecil yang menggantung miring di dinding rumahnya. Wajahnya pucat, mata sembab karena semalaman tidak tidur, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya kini tak lagi sekadar memohon pengertian, ada bara yang mulai menyala di dalamnya. Ia menatap pantulan dirinya dan berkata lirih, "Aku tidak akan selamanya seperti ini." Tidak lagi. Hari itu Andra tetap berangkat bekerja ke gudang sembako. Namun, langkah kakinya terasa lebih berat. Bukan karena karung yang harus ia angkat, tetapi karena bisikan-bisikan di sekitar yang semakin tajam menusuk telinganya. Itu Andra ya? Istrinya ninggalin dia kan?" Bisik salah satu pekerja baru. "Ya ampun, katanya si kabur ikut yang lebih mapan," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Andra menggenggam karung beras lebih erat, berusaha menahan diri agar tidak goyah. Ia tahu kalau ia marah atau menyerah sekarang, semua orang akan benar-benar melihatnya sebagai pria kalah. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Andra duduk di sudut gudang sambil menatap selembar uang yang baru diterima. Gajinya pas-pasan, bahkan untuk makan beberapa hari ke depan saja harus diatur ketat. Ia menghela napas panjang. Kalau terus kayak gini, hidupku nggak bakal berubah. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sebuah toko buku bekas. Entah kenapa, langkahnya berhenti. Di etalase depan, ada satu buku dengan sampul lusuh berjudul "Bangkit dari Nol". Tanpa pikir panjang, Andra masuk ke toko itu. Ia membuka dompet, melihat sisa uang yang tinggal pas-pasan untuk makan. Tapi hatinya berkata, kalau ingin hidup lebih baik, kamu harus mulai dari sini. Andra membeli buku itu, meski berarti malam ini ia hanya akan makan nasi dan garam. Di rumah, ia menyalakan lampu redup dan mulai membaca halaman demi halaman. Kalimat-kalimat di dalam buku itu menyentuh jiwanya. Tentang orang-orang yang jatuh, dihina, diremehkan, lalu bangkit dan meraih keberhasilan yang tak terbayangkan. Andra menutup buku itu, menggenggamnya erat. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Aku harus bisa. Di tengah keheningan malam, tekad itu tumbuh semakin kuat. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin, perjuangan ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, Andra tidak langsung pergi ke gudang. Ia duduk di meja kecilnya, membuka kembali buku lusuh itu, dan mencatat beberapa poin penting di kertas bekas kwitansi. Tulisannya berantakan, tapi semangat yang terpancar dari matanya begitu jelas. Mencari peluang, sekecil apapun, untuk keluar dari keterpurukan. Selesai mencatat, Andra kembali bekerja seperti biasa. Namun, pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada karung-karung beras yang ia angkat. Ia mulai memperhatikan cara bosnya mengatur stok, menghitung keuntungan, bahkan cara tawar-menawar dengan pelanggan besar. "Mas Andra kok kelihatan serius banget, ya?" celetuk Budi, rekan kerjanya. Andra hanya tersenyum tipis. "Belajar, Bud. Siapa tahu suatu hari aku juga bisa punya usaha sendiri." Budi tertawa kecil. "Mimpi boleh, Mas. Tapi modalnya dari mana?" Kalimat itu membuat Andra terdiam sesaat. Ia sadar, mimpi memang butuh biaya. Tapi bukankah semua mimpi besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil? Malamnya, Andra duduk kembali di bawah cahaya lampu redup. Ia menghitung uang yang tersisa, bahkan sampai membuka celengan kaleng yang ia simpan sejak menikah dulu. Hanya ada beberapa lembar lusuh dan koin recehan. "Sedikit, tapi ini bisa jadi awal," bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya, Andra mulai mencari peluang tambahan. Setelah pulang kerja dari gudang, ia membantu tetangganya mengantar barang dengan sepeda tuanya. Kadang ia mendapat upah Rp5.000, kadang hanya ucapan terima kasih. Tapi Andra tidak keberatan. Namun, perjuangan itu tidak selalu mulus. Suatu malam,
Ia pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan deras. Semua pakaian di tubuhnya dingin menempel, dan perutnya kosong karena tidak sempat makan. Ia hanya bisa merebahkan diri di lantai rumah yang dingin sambil menatap atap yang bocor. Di tengah kelelahan itu, ia bergumam, "Rin, kamu pergi karena ingin kehidupan yang lebih baik. Aku janji, suatu hari aku akan mencapainya, tapi tanpa harus ninggalin siapapun." Air matanya menetes diam-diam, bukan karena lemah, tapi karena tekad yang semakin mengeras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andra menyadari satu hal penting. Kesulitan bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Andra kembali ke gudang dengan semangat berbeda. Bukan lagi sekadar datang untuk menerima gaji pas-pasan, tapi untuk mengamati setiap detail yang bisa ia pelajari. Ia mulai mencatat bagaimana barang datang, bagaimana bosnya mengatur harga, bahkan bagaimana gudang itu mencari pelanggan tetap. Semua ia simpan di buku kecil yang selalu diselipkannya di saku. Beberapa minggu berlalu, tabungan Andra memang belum banyak, tapi pengetahuannya bertambah pesat. Ia sadar, jika ingin maju, ia harus punya tujuan yang jelas. Malam itu, ia duduk di teras rumah sambil menatap langit. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik dari sawah sebelah. Di hadapan langit luas itu, Andra berbicara pada dirinya sendiri. Suatu hari, aku harus punya usaha sendiri. Aku nggak mau seumur hidup ngangkat karung orang lain. Kalimat itu begitu sederhana, tapi di sanalah awal dari semua perubahan besar yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, Andra mencoba memulai langkah kecil. Ia membeli beberapa kilo beras dari tempat kerja dengan harga khusus, lalu menjualnya kembali ke tetangga dengan keuntungan tipis. Awalnya, hanya 1-2 orang yang mau beli, tapi perlahan jumlahnya bertambah. Namun, tak semua mendukung. Saat ia mengantar beras ke rumah tetangga, ada suara sindiran yang sengaja diucapkan keras-keras. "Lihat tuh, Andra sekarang jadi tukang keliling. Udah miskin, kerjanya begitu-begitu aja." Andra hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Bagi sebagian orang, itu mungkin hinaan. Tapi bagi Andra, itu bukti bahwa ia sedang bergerak, meski langkahnya masih kecil. Malam itu, Andra menatap buku catatan kecilnya yang mulai penuh dengan angka-angka hasil penjualan. "Ini baru permulaan," gumamnya sambil tersenyum. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan segera menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar sindiran tetangga. Hari itu, Andra kembali dari gudang dengan membawa 2 karung beras untuk dijual. Sepeda tuanya berderit karena beban yang terlalu berat, namun ia tetap mengayuh dengan penuh semangat. Sesampainya di rumah, ia menemukan selembar surat yang ditempelkan di pintu. Surat dari pemilik rumah kontrakan. "Bayar tunggakan sewa dalam waktu seminggu, atau silakan angkat barang." Andra terdiam lama di depan surat itu. Dadanya terasa sesak. Uang hasil penjualan beras bahkan belum cukup untuk melunasi separuh tunggakan. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Di hadapannya ada tumpukan catatan, daftar pelanggan, uang hasil penjualan, dan sisa utang yang harus ia bayar. "Kalau aku gagal bayar, aku bahkan gak punya tempat tinggal lagi," gumamnya lirih. Meski kepalanya penuh tekanan, Andra tidak menyerah. Ia mencoba menghubungi lebih banyak tetangga, menawarkan beras keliling meski sudah malam. Beberapa menolak dengan alasan sudah punya stok, beberapa hanya menutup pintu tanpa bicara. Di salah satu rumah, Andra bahkan harus menahan malu ketika pemiliknya berkata, "Andra, bukannya kerja di gudang udah cukup? Kok sekarang keliling jualan kecil-kecilan gini?" Andra menunduk sebentar. "Saya cuma lagi coba usaha, Bu." Pemilik rumah menggeleng. "Ya, semoga berhasil, ya." Kalimat itu terdengar datar, tanpa empati. Andra pulang dengan sisa tenaga terakhir. Di rumah, ia menatap karung beras yang belum terjual. Namun, di balik rasa lelah dan kecewa, ada sesuatu yang justru semakin kuat. Sebuah keyakinan bahwa rintangan ini hanyalah batu ujian pertama sebelum ia benar-benar siap melangkah lebih jauh. Ia menutup buku catatannya, menatap ke depan, dan berkata pelan namun mantap, "Kalau mau hidupku berubah, aku nggak boleh berhenti di sini." Dan di saat yang sama, dari luar rumah, ada suara motor berhenti. Sebuah suara yang akan membuka babak baru dalam perjuangannya. Andra keluar rumah dengan wajah letih, masih memikirkan bagaimana cara membayar tunggakan sewa.
Di depan rumahnya, berdirilah seorang pria berkemeja rapi dengan helm di tangan. Andra? Panggil pria itu. Andra menatap, mencoba mengingat. Iya, saya. Maaf, kita kenal. Pria itu tersenyum ramah. Saya Raffi. Dulu satu sekolah sama kamu. Ingat enggak? Kamu sering bantu aku belajar matematika. Andra mengerutkan kening, lalu matanya berbinar. Raffi. Ya ampun. Iya, aku ingat. Mereka berjabat tangan erat. Raffi memandang rumah sederhana itu sejenak, lalu menatap Andra dengan tatapan penuh empati. Kamu lagi sibuk? Kalau enggak, boleh ngobrol sebentar. Andra mengangguk. Mereka duduk di kursi kayu di teras. Raffi bercerita bahwa kini ia bekerja di sebuah koperasi yang membantu usaha kecil. Ia mendengar kabar tentang Andra yang mulai berjualan beras dari mulut ke mulut saat mampir ke kampung lamanya. Usaha kamu bagus, Andra. Tapi butuh strategi biar berkembang, kata Raffi serius. Andra terdiam, menatap catatan lusuhnya yang berisi angka-angka kecil. Aku pengen banget usaha ini maju, Vi. Tapi modalku cuma seberapa. Kadang harus pilih antara beli stok atau makan. Raffi menepuk bahunya. Kalau kamu mau, aku bisa bantu atur rencana. Tapi kamu harus siap kerja keras lebih dari sekarang. Andra mengangguk mantap tanpa ragu sedikitpun. Vi, aku nggak takut capek. Aku cuma nggak mau seumur hidup diremehkan karena nggak punya apa-apa. Malam itu, Raffi tinggal lebih lama untuk menjelaskan cara menghitung keuntungan, mengatur alur penjualan, dan mencatat arus keluar masuk barang. Semua diajarkan dengan sabar. Andra mencatat setiap detail dengan tekun. Meskipun lampu redup membuat matanya perih, ia tetap menulis tanpa henti. Sebelum pulang, Raffi berkata, kamu punya potensi besar, Andra. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Andra berdiri di depan rumah, melihat motor Raffi menjauh di tengah jalan kampung yang sepi. Dalam hatinya, ada api semangat yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Namun, Andra tidak menyadari bahwa setelah pertemuan itu, kesulitannya belum berakhir. Justru akan datang ujian yang lebih berat. Ujian yang bisa menghentikan langkahnya jika ia tidak siap. Beberapa minggu setelah Raffi memberikan arahan, usaha kecil Andra mulai menunjukkan perkembangan. Ia sudah punya beberapa pelanggan tetap yang membeli beras darinya setiap minggu. Bahkan, tabungannya sedikit demi sedikit mulai terisi. Namun, ketika harapan mulai tumbuh, kabar mengejutkan datang dari gudang tempat ia bekerja. Andra, kata Budi dengan wajah khawatir. Katanya gudang mau ngurangin karyawan. Lagi pilih siapa yang tetap dipertahankan. Andra terdiam, seakan dunia kembali berhenti. Gudang itu adalah sumber penghasilan utamanya. Jika pekerjaan itu hilang, usahanya yang baru tumbuh pun bisa goyah karena tidak ada modal tambahan untuk membeli stok. Malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai dengan tumpukan catatan penjualan di depannya. Tiba-tiba, suara hujan deras di luar terasa seperti irama yang menekan dadanya semakin dalam. Kalau aku dipecat, gimana caraku bertahan? Gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, kabar resmi datang. Gudang memutuskan untuk memangkas setengah dari jumlah buruh. Dan nama Andra termasuk dalam daftar yang harus keluar. Andra menerima kabar itu dengan wajah tenang di depan bosnya, tapi begitu sampai di rumah, ia terduduk lama di lantai, menatap atap yang bocor. Di satu sisi, usahanya menjual beras belum cukup kuat untuk menanggung semua biaya hidup. Di sisi lain, pekerjaan tetap yang menjadi penopang utama sudah hilang. Sore itu, Andra keluar rumah dan memandangi jalan kampung yang basah karena hujan. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, sedangkan dirinya berdiri diam, seperti seseorang yang tidak tahu kemana harus melangkah. Namun, di tengah keheningan itu, ia menggenggam tangannya erat. Aku nggak boleh berhenti sekarang. Aku udah janji sama diriku sendiri. Aku harus bangkit. Tekad itu menguat, tetapi realitas di hadapannya jauh dari mudah. Di balik semangat yang membara, ada badai besar yang siap menguji semua keputusan yang ia ambil. Seminggu setelah dipecat dari gudang, Andra mencoba bertahan dengan mengandalkan usaha kecilnya menjual beras. Ia mengayuh sepeda dari kampung ke kampung, menjemput pelanggan satu persatu. Namun, ujian datang bertubi-tubi. Harga beras di pasaran mendadak naik, sementara pelanggan menawar harga serendah mungkin.
Stok yang ia beli pun menipis karena tidak punya cukup modal untuk menambah persediaan. Satu persatu pelanggan yang dulu setia, kini berpindah ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah. Malam itu, Andra duduk di ruang tamu yang remang. Buku catatan penjualan di depannya hanya menunjukkan angka-angka merah. Dari luar jendela, suara gerimis terdengar lirih, seolah ikut merasakan beban yang menekan dadanya. Semua yang aku bangun, bisa runtuh kapan saja, gumamnya dengan suara parau. Seolah belum cukup, pemilik kontrakan datang ke rumah keesokan harinya. Andra, aku udah sabar nunggu. Tapi kalau minggu ini belum bisa bayar, maaf, aku harus kasih rumah ini ke orang lain. Andra menunduk, berusaha menahan suara gemetar di tenggorokannya. Pak, kasih saya waktu lagi, ya? Saya janji bakal bayar. Pemilik rumah menghela napas panjang. Waktu nggak bisa terus diperpanjang. Andra, kamu harus ambil keputusan sekarang. Begitu pria itu pergi, Andra menutup pintu pelan. Rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindung, kini terasa seperti jebakan yang siap hilang kapan saja. Malamnya, Andra membuka kembali buku lusuh, Bangkit dari Nol. Ia membaca halaman demi halaman, berharap menemukan kalimat yang bisa memberi jalan keluar. Namun, semua terasa buntu. Ia menatap ke langit-langit rumah yang bocor, lalu bergumam dengan suara serak, "Apa aku harus nyerah?" Air matanya jatuh begitu saja. Bukan karena lemah, tapi karena merasa berada di persimpangan jalan yang tidak punya arah jelas. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu kalimat dari buku itu yang terlintas di kepalanya. Jika semua pintu tertutup, ciptakan pintu sendiri. Andra menghapus air matanya. Meski belum tahu caranya, kata-kata itu menancap di hatinya. Ia sadar, inilah saatnya menentukan satu langkah terakhir yang akan menentukan segalanya. Pagi itu, Andra berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi sorot matanya kembali tajam. Ia memegang buku catatan lusuh yang semalam nyaris ia robek karena putus asa. Kalau semua pintu tertutup, aku harus bikin pintu sendiri, gumamnya mantap. Andra mengayuh sepedanya menuju koperasi tempat Raffi bekerja. Saat bertemu, Raffi kaget melihat wajah Andra yang pucat tetapi penuh keyakinan. "Vi," kata Andra tanpa basa-basi, "aku mau pinjam modal. Nggak besar, tapi cukup buat beli stok beras dalam jumlah lebih banyak. Aku janji bakal balikin." Raffi menatapnya serius. "Andra, kamu yakin? Ini bukan jumlah kecil buatmu. Kalau gagal, kamu bisa terjerat hutang." "Aku tahu risikonya," jawab Andra tegas. "Tapi ini satu-satunya cara biar usahaku nggak mati." Raffi menghela napas. "Baik, aku bantu prosesnya. Tapi kamu harus kerja lebih keras dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya." Dengan modal pinjaman itu, Andra membeli beberapa karung beras sekaligus. Sepeda tuanya tak lagi mampu menampung semua, jadi ia harus bolak-balik mengangkutnya. Hari-hari berikutnya, Andra mulai berkeliling lebih jauh, bukan hanya kampung sebelah, tetapi hingga ke pasar kecil di ujung kecamatan. Ia menawarkan berasnya dengan senyum, meski tubuhnya berkeringat dan kakinya terasa remuk. Namun, di tengah usaha besar ini, hambatan datang lagi. Salah satu tengkulak di pasar yang sudah lama menjual beras merasa usahanya terancam dan mulai menyebar isu bahwa kualitas beras Andra tidak bagus. Akibatnya, beberapa pembeli mundur. Andra sempat terduduk lemas di pinggir jalan, menatap karung beras yang masih penuh di sepedanya. "Kenapa harus selalu ada yang ngehalangin?" gumamnya lirih. Tapi, alih-alih pulang, ia berdiri lagi. "Kalau aku pulang sekarang, semua kerja keras ini percuma." Ia kembali mengayuh sepeda, mengetuk pintu satu persatu rumah yang belum ia datangi, menawarkan beras dengan harga jujur dan kualitas yang ia pastikan baik. Malam itu, meski tubuhnya lunglai, ia pulang dengan beberapa lembar uang di saku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuktikan satu hal pada dirinya sendiri, ia belum kalah. Namun, Andra sadar, perjuangan ini belum selesai. Risiko hutang masih menggantung di atas kepalanya, dan satu kesalahan kecil bisa menjatuhkannya kembali ke titik nol. Dan kesalahan itu benar-benar datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Beberapa hari setelah mulai menambah stok beras, hujan deras mengguyur desanya selama 2 hari berturut-turut. Sebagian jalan menuju pasar tergenang air, dan banyak warga tidak berbelanja seperti biasa.
Karung-karung beras yang ia simpan di rumah pun sebagian basah karena atap bocor yang tak sempat ia perbaiki. Meski sudah dijemur, kualitas berasnya turun drastis. Ketika Andra mencoba menjualnya kembali, beberapa pembeli mengembalikan beras itu sambil berkata, "Endra, ini lembab dan bau apek. Aku nggak bisa beli." Andra menunduk, menerima pengembalian itu dengan tangan gemetar. Tidak ada yang bisa ia sangkal, beras itu memang rusak. Malam itu, ia menghitung kembali sisa uang dan stok yang bisa dijual. Angka-angka di buku catatan menunjukkan kenyataan pahit. Ia rugi besar, bahkan hutang ke koperasi kini lebih besar dari aset yang ia miliki. Andra menutup buku itu, menunduk, lalu menatap rumahnya yang semakin lapuk. Apa aku harus mulai dari nol lagi? Apa semua ini sia-sia? Ia berdiri di depan pintu, memandang jalan gelap yang basah karena hujan malam. Di ujung jalan, ada rumah-rumah tetangga dengan lampu terang dan suara tawa hangat. Sementara di rumahnya, hanya ada kesunyian yang menusuk. Namun, di tengah rasa sesak itu, Andra mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Raffi datang, membawa jas hujan yang masih meneteskan air. "Endra, aku dengar soal berasmu," kata Raffi pelan. Andra hanya tersenyum pahit. "Aku gagal, Vi. Dan kali ini, aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Raffi menatapnya serius. "Aku ngerti ini berat. Tapi kamu pernah bilang sendiri, kan? Kalau semua pintu tertutup, kamu harus bikin pintu sendiri." Kalimat itu seperti petir yang menyambar kesadaran Andra. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, mungkin aku harus bikin pintu yang lebih besar dari sebelumnya," katanya lirih, tapi tegas. Raffi menatap Andra dengan cermat, mencoba memastikan bahwa ucapan itu bukan sekadar kalimat penuh emosi. "Kamu serius mau ambil risiko yang lebih besar dari ini?" Andra mengangguk mantap. "Aku sudah jatuh terlalu dalam. Kalau cuma berdiri di titik yang sama, aku nggak akan kemana-mana." Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Andra yang sempit, menyusun rencana. Raffi menggambar alur usaha di kertas sobekan kardus, sementara Andra mendengarkan dengan seksama, mencatat semua kemungkinan dan risikonya. "Jadi intinya," ujar Raffi, "kamu harus berani meminjam modal lebih besar, bukan cuma untuk beli beras, tapi untuk buka kios kecil di pasar. Dari situ, pelangganmu lebih banyak, dan nggak tergantung cuaca atau stok di rumah yang mudah rusak." Andra terdiam lama, lalu menatap ke sekeliling rumahnya yang sudah mulai reyot. "Kalau aku gagal, aku mungkin kehilangan semuanya. Tapi kalau berhasil, ini akan jadi awal kebebasanku." Keesokan harinya, Andra kembali ke koperasi untuk mengajukan pinjaman baru. Petugas koperasi sempat menatapnya ragu. "Kamu baru saja gagal bayar sebagian pinjaman sebelumnya. Yakin bisa melunasi ini?" Andra menatap lurus, matanya menyala. "Yakin. Karena kali ini aku sudah tahu harus melangkah kemana." Setelah proses panjang dan penandatanganan surat perjanjian, Andra pulang membawa modal terakhir yang bisa ia dapatkan. Itu seperti pedang bermata dua, bisa menyelamatkan hidupnya, atau menghancurkannya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Andra bekerja tanpa henti. Ia menyewa kios kecil di sudut pasar, mengecat ulang dindingnya yang kusam, dan menata karung-karung beras dengan rapi. Pagi sebelum kios itu resmi dibuka, Andra berdiri di depan pintu kios yang masih tertutup, menarik napas panjang. "Ini taruhanku yang terakhir. Semoga Allah mengizinkan aku berdiri lagi." Tepat saat ia mengangkat pintu kios, matahari pagi menyinari karung-karung beras yang tertata rapi. Andra tersenyum kecil. Meski perjalanan ini penuh luka, ia merasa satu langkah besar baru saja dimulai. Namun, ia belum tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya, entah menuju puncak kejayaan atau ke jurang kehancuran yang tak ada jalan pulang. Hari pertama kios kecil Andra di pasar dibuka, tidak banyak yang datang. Hanya beberapa orang yang lewat, melihat-lihat, lalu pergi tanpa membeli. Andra berdiri di depan kios sambil menebar senyum, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Kalau kios ini gagal, pikirnya, bukan cuma kios yang hilang, rumah pun bisa ikut raib. Namun, ia tidak menyerah. Setiap pembeli yang mampir, ia layani dengan ramah. Ia menjelaskan kualitas berasnya, cara penyimpanan yang baik, dan bahkan menawarkan pengantaran gratis ke rumah pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Di tengah hari yang terik, keringat membasahi bajunya.
Tangannya kotor karena mengangkat karung demi karung, tapi matanya tak lepas dari semangat yang menyala. Sore itu, seorang pedagang sayur di kios sebelah berkata, "Mas Andra, saya lihat cara kamu melayani pembeli beda dari yang lain. Teruskan ya, nanti pasti pelanggan balik lagi." Kalimat sederhana itu memberi energi baru. Malamnya, Andra menghitung pemasukan hari pertama. Tidak besar, tapi cukup untuk menyalakan harapan. Hari-hari berikutnya, Andra mulai menerapkan ide yang ia pelajari dari buku dan saran Raffi. Ia membuat paket kecil beras untuk pembeli yang tidak mampu membeli banyak. Ia juga memberikan bonus 1 liter beras untuk pelanggan yang membeli di atas jumlah tertentu. Lambat laun, kiosnya mulai dikenal orang. Ada yang datang bukan hanya karena berasnya, tapi karena pelayanan Andra yang sabar dan tulus. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Andra hanya tidur 3-4 jam sehari. Pagi-pagi ia sudah membuka kios, sore ia mengantarkan pesanan, dan malam ia mencatat pemasukan sambil menahan kantuk. Di satu malam yang sunyi, Andra duduk di bangku kayu kiosnya yang sudah kosong. Ia menatap langit malam melalui celah atap pasar dan berbisik, "Kalau ini berhasil, semua sakit kemarin gak akan sia-sia." Dan di kejauhan, lampu-lampu kios lain mulai redup satu persatu, sementara Andra masih terjaga dengan semangat yang sama seperti saat ia mengayuh sepeda lusuh membawa karung beras pertamanya dulu. Perjuangan keras itu akhirnya mulai membuahkan hasil. Dalam beberapa bulan, kios Andra yang dulu sepi kini tidak pernah kosong dari pembeli. Ia bahkan mulai kesulitan melayani semua pelanggan sendirian. "Mas Andra, tolong catat 2 karungnya, besok saya ambil lagi," ujar seorang ibu pelanggan setia. "Siap, Bu. Nanti saya siapkan," jawab Andra sambil tersenyum ramah. Di balik senyum itu, tubuhnya sebenarnya sangat lelah. Tapi rasa lelah itu tertutupi oleh rasa puas melihat kios kecilnya ramai. Namun, ketika semuanya tampak berjalan baik, muncul masalah baru. Pasar tempat kios Andra berdiri akan mengalami renovasi besar. Setiap pedagang diwajibkan pindah ke tempat sementara dengan biaya sewa lebih tinggi. Andra tertegun mendengar pengumuman itu. "Kalau aku ikut pindah, modal bisa habis. Tapi kalau nggak ikut, pelanggan bisa hilang." Ia duduk lama di kiosnya malam itu, menatap karung-karung beras yang sudah ditumpuk rapi. Dalam hati, ada kekhawatiran bahwa perjuangannya yang panjang bisa goyah hanya karena keputusan ini. Di tengah kebingungan, Raffi datang membawa kabar. "Endra, kamu harus ambil keputusan cepat. Renovasi dimulai 2 minggu lagi." Andra menatap Raffi. "Vi, aku nggak mau kios ini mati. Aku udah terlalu jauh buat mundur." Malam itu, ia pulang lebih larut dari biasanya. Di rumah, ia kembali menatap buku lusuh Bangkit dari Nol yang dulu menjadi pemicu tekadnya. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tangannya sendiri. Kesuksesan bukan tentang siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Kalimat itu menjadi pegangan kuat. Meski biaya pindah ke tempat sementara berat, Andra memutuskan untuk tetap bertahan. Keputusan ini bukan tanpa risiko, tapi Andra tahu, kali ini ia tidak sedang berjudi. Ia sedang memperjuangkan sesuatu yang sudah ia bangun dengan keringat, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. 2 minggu kemudian, kios Andra resmi pindah ke lokasi sementara. Tempat itu lebih sempit, biaya sewanya 2 kali lipat, dan letaknya agak jauh dari jalan utama. Beberapa pedagang mengeluh karena sepi pembeli. Namun Andra tidak tinggal diam. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk menata kios dengan rapi, menempelkan spanduk sederhana bertuliskan, "Beras berkualitas, harga jujur," dan membagikan selebaran ke kampung-kampung sekitar pasar. Hari pertama, pembeli yang datang hanya 3 orang. Hari kedua, 5 orang. Tapi di hari kelima, jumlah itu mulai berlipat karena orang-orang penasaran dengan layanan antar gratis yang ia tawarkan. "Mas Andra, berasnya bagus dan harganya pas. Saya bakal pesan rutin, ya?" kata salah satu pembeli sambil tersenyum. Andra mengangguk, menahan rasa haru yang mengalir. Kerja keras itu mulai terlihat hasilnya. Bulan demi bulan berlalu. Saat renovasi pasar selesai, Andra mendapat tawaran lokasi kios strategis karena ia termasuk pedagang yang aktif dan disiplin. Kios barunya lebih luas, memungkinkan Andra menyimpan stok lebih banyak dan melayani pembeli lebih cepat. Kini, bukan hanya warga sekitar yang menjadi pelanggan. Beberapa rumah makan kecil mulai mengambil pasokan beras dari kios Andra secara rutin.
Penghasilan yang dulu hanya cukup untuk makan sehari, kini berubah menjadi pendapatan yang bisa ditabung dan diputar untuk usaha lebih besar. Suatu malam, Andra pulang ke rumah kontrakan yang dulu nyaris ia tinggalkan karena tunggakan. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap kayu kusam yang dulu menjadi saksi kegelisahannya. Dulu aku hampir kehilangan segalanya di sini, gumamnya pelan. Tapi sekarang, aku justru siap meninggalkannya dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, Andra resmi membeli rumah sederhana di pinggir kota, hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Ia berdiri di depan rumah itu dengan mata berkaca-kaca, mengingat perjalanan panjang yang ia tempuh. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu momen yang akan mengubah semua luka masa lalu menjadi kemenangan yang tidak ternilai. Beberapa bulan setelah menempati rumah barunya, Andra mendapat undangan reuni dari teman-teman kampung lama. Lokasinya di balai desa yang dulu sering ia lewati dengan sepeda lusuh sambil mengantarkan beras dari rumah ke rumah. Awalnya, ia ragu untuk datang. Kenangan tentang ejekan, tatapan meremehkan, dan perlakuan dingin masih jelas terpatri di kepalanya. Namun, Raffi menepuk bahunya. "Endra, kamu nggak usah takut sama masa lalu. Justru, ini saatnya nunjukin hasil dari kerja kerasmu." Andra mengangguk pelan. "Iya, Vi. Mungkin ini waktunya aku berdiri di tempat yang dulu bikin aku jatuh, tapi sekarang dengan cara yang berbeda." Hari reuni pun tiba. Andra datang bukan dengan sepeda tua, tapi dengan mobil sederhana yang ia beli dari hasil usahanya. Di bagasi mobil itu, ia membawa bingkisan beras untuk dibagikan ke warga sekitar, sebagai ucapan terima kasih karena pernah menjadi bagian dari perjalanannya. Saat memasuki balai desa, beberapa wajah lama menoleh. Ada yang hanya memandang kaget, ada yang berbisik-bisik tak percaya. Itu Andra, kan? Yang dulu kerja di gudang." "Iya, tapi kok sekarang, beda banget, ya?" Andra tersenyum kecil, bukan senyum sombong, tapi senyum lega karena akhirnya bisa kembali tanpa beban. Di panggung acara, pembawa acara mempersilakan Andra maju untuk berbagi cerita. Suasana hening ketika ia mulai berbicara. "Dulu, di desa ini, saya pernah merasa tidak punya apa-apa. Pernah di titik di mana makan sehari saja susah, dan rumah hampir disita. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan apa yang saya punya, tapi untuk bilang bahwa perjuangan itu nggak pernah sia-sia kalau kita nggak berhenti." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa teman lama yang dulu sering meremehkannya bahkan datang menghampiri, menyalami Andra sambil berkata lirih, "Selamat ya, Endra. Kamu luar biasa." Namun, di tengah kerumunan itu, ada satu sosok yang membuat langkah Andra terhenti. Seseorang yang dulu paling ia cintai, sekaligus yang paling meninggalkan luka. Di sudut ruangan, berdiri seorang wanita dengan gaun sederhana, memegang tas kecil di tangannya. Wajahnya tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih letih dibandingkan saat terakhir kali Andra melihatnya. Andra menahan napas. "Nia," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Wanita itu menoleh, dan mata mereka bertemu. Ada keheningan panjang, seolah waktu berhenti di antara mereka. Semua kenangan lama, baik yang indah maupun yang menyakitkan, kembali menyeruak dalam sekejap. Nia berjalan perlahan mendekat. "Andra, lama tidak bertemu." Suaranya datar, tapi ada getaran halus yang sulit disembunyikan. Andra hanya mengangguk. "Iya, sudah sangat lama." Mereka berdiri saling berhadapan di tengah kerumunan yang masih sibuk bercakap-cakap. Raffi yang berada tak jauh dari situ sengaja mundur, memberi ruang pada keduanya. "Aku dengar, kamu sekarang sudah sukses," kata Nia akhirnya. Andra menarik napas dalam. "Sukses? Entahlah. Aku hanya mencoba berdiri setelah jatuh terlalu dalam." Nia menunduk. "Waktu itu, aku terlalu takut hidup miskin, Endra. Aku nggak sabar sama perjuanganmu. Dan, aku minta maaf." Andra menatap Nia lama, lalu tersenyum tipis. "Aku juga belajar banyak dari kepergianmu. Kalau kamu tidak pergi, mungkin aku tidak akan punya alasan sekuat ini untuk bangkit." Nia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku bahagia lihat kamu sekarang. Jauh lebih bahagia dari yang aku bisa bayangkan dulu." Andra mengangguk, kali ini dengan tatapan yang benar-benar tenang. "Terima kasih. Dan semoga kamu juga bahagia." Momen itu bukan tentang balas dendam,
bukan pula tentang penyesalan yang ingin dipermalukan. Itu adalah pertemuan dua orang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu mereka. Tepat saat tepuk tangan kembali menggema dari arah panggung karena acara akan ditutup, Andra dan Nia saling memberi senyum terakhir. Senyum yang menandai bahwa kisah mereka sudah selesai, bukan dengan amarah, tapi dengan keikhlasan. Namun, bagi Andra, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Masih ada satu langkah terakhir yang harus ia lakukan untuk menutup semua luka dengan kemenangan yang nyata. Seminggu setelah reuni itu, Andra kembali ke kampung lamanya. Bukan sekadar untuk bernostalgia, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi simbol perjalanan hidupnya. Di ujung jalan desa, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka melihat Andra keluar dari mobilnya sambil membawa kunci besar yang terikat pita merah. Di belakangnya, ada sebuah rumah megah berdiri kokoh, rumah yang baru selesai dibangun di atas tanah kosong yang dulu hanya berupa semak belukar. "Ini, rumahmu, Andra?" tanya salah satu warga dengan mata terbelalak. Andra tersenyum hangat. "Iya, Pak. Tapi rumah ini bukan cuma untukku. Rumah ini untuk orang tuaku nanti tinggal dengan tenang. Untuk keluargaku yang mungkin akan aku bangun lagi suatu hari nanti. Dan, untuk jadi pengingat, kalau perjuangan nggak pernah bohong." Warga yang dulu pernah mencibir kini berdiri terdiam. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Mereka tidak lagi melihat Andra si buruh gudang yang miskin dan tak berdaya. Mereka melihat seorang pria yang bangkit dari keterpurukan, melawan segala rintangan, dan akhirnya berdiri dengan kepala tegak. Andra membuka pintu rumah itu perlahan. Cahaya matahari masuk menerangi ruangan luas yang masih kosong, tapi baginya ruangan itu sudah penuh oleh makna. Raffi berdiri di sampingnya, menepuk bahu sahabatnya itu. "Andra, kamu berhasil. Bukan cuma soal uang atau rumah ini, tapi kamu berhasil berdiri di atas kakimu sendiri." Andra menatap jauh keluar jendela rumah, ke arah jalan desa tempat ia dulu mengayuh sepeda lusuh membawa beras demi sesuap nasi. Ada senyum yang terukir di wajahnya, bukan senyum kesombongan, tapi senyum syukur. "Semua orang punya titik jatuh," ucap Andra pelan. "Tapi selama kita mau bangkit, sekecil apapun langkahnya, kita bisa sampai di tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya." Suasana hening sesaat, sebelum terdengar tepuk tangan spontan dari warga yang hadir. Suara itu bukan sekadar tepuk tangan untuk rumah baru, tapi untuk sebuah perjalanan panjang yang menginspirasi. Andra berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap langit yang cerah, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Allah, karena Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU yang mau berusaha." Dan disitulah cerita ini berakhir, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kemenangan yang lahir dari keikhlasan, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap luka bisa menjadi jalan menuju cahaya.